Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji bersama tafsirnya di malam hari ini dari surah Ibrahim yang ke-10 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basyarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa nasbiranna ala ma adaitumuna wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina wa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Qalat berkata, rusuluhum, para rasul yang diutus kepada mereka. Secara umum, satu umat rasulnya satu. Bila ada dua, itu sebagai pendamping. Semisal Nabi Musa alaihissalam
yang berperan Nabi Musa. Adapun Nabi Harun itu sebagai pendamping, pengokoh, bukan punya wilayah diwi-diwi. Di sini umatnya satu, rasulnya kok banyak. Artinya yang dakwah di daerah yang rasul diutus di sini sebenarnya juga satu. Menggunakan bahasa rasul dijamakkan, artinya semua tempat ketika Nabi berdakwah isi dakwahnya adalah sama. Itu kandungannya begitu. Rasul siji kok akeh, artinya di tempat sana, di tempat sana, di tempat sana materinya sama, yaitu takwalah kepada Allah, taatlah kepada risalah yang dibawa oleh Rasul. Nek ngendi-endi ya ngono kuwi. Isinya apa? Afillahi, apa berkaitan masalah Allah, syakun, masih ada keraguan. Pantaskah keberadaan Allah itu diragukan? Semisal tiang tanya, awakmu ragu toh lek gula kuwi legi? Terus mau dijawabane. Pantasnya langsung percaya napa cek ragu? Ah, gak percaya, aku cek ragu lek gula kuwi legi. Pantas mboten? Awakmu ragu toh lek geni ki panas? Enggak, ragu-ragu wis mblusuk kono lek ngono lho ya. Loh, Allah kok diragukan? Apanya? Semisal api panas kok diragukan? Pancen nyidam. Ndak nyidam ya nyemplungo ono. Kesimpulannya tentang Allah tidak ada yang butuh untuk diragukan. Istifhamu inkarin, tanya di sini bukan tanya pengen tahu, tapi tanya dalam rangka mengingkari. Artinya sapa sing ragu lek geni panas, aneh. Maknanya ndak usah diragukan, geni kuwi panas. Allah ada, zat yang maha satu, yang punya diibadahi, itu lebih gamblang daripada gamblangnya api itu panas. Maknanya la syaka, tidak ada yang butuh untuk diragukan fi tauhidihi, tentang keesaan Allah. Artinya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, sapa sing dicipta siap diatur, itu satu kesatuan. Ibarat bernafas, menghirup, menghembus, dicipta, diatur, mencipta, mengatur. Itu seperti nafas, menghirup, menghembus. Siapa yang menyelisih pasti hancur. Daerah percaya, lemu ambekan nyedot tok, terus pundi? Nyebul tok, terus pundi? Hancur. Ngakoni Allah yang diibadai tapi kok nggak gelem ibadah, hancur dia. Ngaku Allah sebagai pencipta, kok nggak gelem ibadah, hancur dia. Banyakkah orang yang mengakui kedudukan Allah tapi nggak gelem ibadah? Jawab, umruan. Berarti kalau gitu yang hancur berapa? Orang hancur-hancur nopo? Diberi kesempatan, mumpung roh hancur, berbenahlah, nasihat berulang-ulang. Lek nganti kesempatan tak panggah ngono, sok yo rasakno dewi. Sehingga ketika menyesal, andirni, ya Allah beri saya tangguh, nggak ada. Bisa dikandani bolak-balik, mumpung si enek waktu tangguh, mumpung si enek, endang, mumpung si urip, ora kegoh orang reken, dong teko tenan, ya Allah dipandang nih, diberi kesempatan. Diberikah kesempatan? Tidak. Nggak perlu diragukan lagi tentang keesaan Allah. Lidilalati, karena sudah ada penunjukan al-zahirati yang jelas alaihi, atas keesaan Allah. Siapa Allah? Fatiris samawati wal ardi, yang mencipta. Fatir punya mana? Khalik, yang mencipta langit lapis 7, wal ardi demikian juga bumi. Fitrah menyatakan, akal mendukung, dalil mengokohkan.
Gak mungkin langit bumi dicipta tanpa bahan. Gak mungkin langit bumi mencipta diri sendiri. Gak mungkin kamu yang mencipta langit bumi. Gak mungkin juga berhalamu yang mencipta langit dan bumi. Kalau gitu siapa? Pasti Allah jawabannya. Kenapa? Fitrah. Kenapa? Tuntutan akal. Kenapa? Dalil. Yad'ukum, di mana Allah mengajak kamu ila taati, untuk mentaatinya. Maslahate taat niku kagem Allah napa kangge sing taat? Kangge sing taat. Tiyang areka sedekah niku nyugihne Allah napa gedhekne pahala kangge tiyang sing sedekah? Lha sing paring Allah. Allah memberi kesempatan, lek gelem tantang ditambahi. Bukan Allah yang butuh, manusia yang butuh. Jelas itu. Langit Allah bikin, bumi Allah membikin, dirimu, harta kamu mampu berkarya. Bila kamu mau sedekah 1000, itu pemberian dari Allah, nanti diberi 10.000. Jelas Allah itu, andaikan bahasanya bos torok, danai terus. Makanya jangan punya anggapan orang sedekah nyugih nih Allah, bukan. Allah menandaskan man amilah hasanatan oleh nafsi, sapa sing tandang apik, sinten sing panen? Ya dia sendiri, ya dewi, bukan Allah. Allah itu memfasilitasi dan memberi. Itu kemudahan yang luar biasa. Lihat filakum, juga menginginkan juga Allah akan memberikan ampunan buat kalian min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian. Minnya dianggap sebagai zaidatun, min tambahan. Fa'inal islama, maka sungguhnya Islam yughfaru bihi, akan diampuni dengan Islam ma qablahu, dosa yang sebelumnya. Otomatis dengan Islam dosa sinsit tak resik. Au tabaidiyatun, atau min di sini memberikan makna sebagian. Yang diampunkan sebagian. Kenapa kok sebagian? Karena petungmu itu 2 jalur. Kamu punya petung dengan Allah, juga punya petung dengan makhluk. Yang diampuni langsung petungmu dengan Allah, petungmu dengan makhluk ya beresno dewi. Contoh, dosane tiyang sing nyolong niku petunge teng pinten jalur. 2. Pertama, Allah napa? Allah bikin peraturan jangan mencuri, kamu mencuri berarti dosa. Pitung kedua ke masruk, wong sing dicolong. Makanya bila ingin diampuni dosanya, pertama di depan Allah, ya Allah ampuni saya. Allah langsung. Adapun separone ya pitungo dewi. Ya pitungo dewi. Gimana carane? Ya njaluk ngapura, barangnya balik no, dinora, awakmu nanti akan dituntut oleh mereka, bukan saya yang nuntut. Nah begitu, yang nuntut mereka bukan saya, dari saya sudah langsung saya ampun. Kenapa? Petungmu 2 jalur, makanya min punya mana sebagian. Liikhraji hukukil ibad, untuk ia keluar hak-haknya hamba yang ia zalimi. 2 ajakan, pertama ajakan taat, kedua ajakan untuk pengampunan dosa, yang ketiga ajakan wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Bila kamu mau menyambut panggilan Allah sehingga kamu jadi orang yang taat berpahala, dosamu akan diampunkan, masih ditambah Allah akan menunda, akan menyingkirkan kepada kalian bila azabin, tanpa siksa. Pantasnya kamu kena siksa, tapi siksa disingkirkan sehingga kamu enggak kena akhirnya, yaitu bila azabin, tanpa kena siksa. Ila ajalin musamma, kepada waktu yang telah disebut, yaitu ajalil mauti. Sehingga dengan begitu kamu punya kesempatan sehingga kamu bisa berbenah. Lalu bagaimana tanggapan mereka dengan ajakan seperti ini? Nabi Musa ketika berdakwah ya seperti itu.
Nabi dulu-dulu ketika berdakwah juga seperti itu. Nabi kita ketika berdakwah juga sama. Kita pun juga sama. Dakwah niku ajak-ajak, mboten mengimankan. Kenapa? Gak bisa. Bisanya apa? Menyampaikan, membacakan, menjelaskan. Ya mek kuwi. Kalau nggak nuntut yang lain. Gimana tanggapan mereka? Kalau mereka mengatakan in punya manama, yaitu tidaklah antum kalian illa kecuali basyarun manusia misluna semisal kami. Turiduna di mana kalian menginginkan antasuduna untuk kalian halangi amma kana ya'budu abauna dari peribadatan yang bapak-bapak kami dulu mengadakan peribadatan dengannya minal asnam. Awakmu rene penggayane mek ngowahi adat mek gawe perkara masyarakat ngene wis tentrem, awakmu ngono ki malih dadi geger. Mana mungkin kamu yang kayak begitu saya terima? Bila kamu masih memaksakan juga, katanya kamu itu benar, faktuna datang kepada kami bisultanim mubin dengan bukti yang gamblang. Hujjatin alasan zahiratin yang nyata ala sidqikum atas kebenaranmu. Kira-kira yang mereka minta semisal apa? Nek pancen bener buktekno ngene aku duwe karep wujudno napa sing biasanya diminta. Kalau Nabi diminta lembah Bathha jadi emas. Rasah kerja sugih kalian jepuk emas ngedoli. Daerah kene dadekno bensin nyumber kolemah kaya nimbo langsung diselebokne tangki kaya dilebokne alate wonten pom teng tangki ngeten lho. Atau semisal itu dan yang lain-lain. Lalu bagaimana ketika Nabi dimintai yang seperti itu? Dilayanikah? Jawab, gak perlu. Karena mereka minta itu bukan asli minta, tetapi sebatas nyelimur, golek alasan timbang reson jawab. Akhirnya mereka nanti memukul balik, oh jebule ra iso ngaku nabi ngono ra iso, apa alasane ditutne. Mereka hendak memukul balik. Jadi tanyanya itu memang hendak memukul balik. Makanya orang kayak begitu hendak usah dilayani. Karena yang dicari itu hanya dunia. Wong diajak apik, diparingi gede, kok njaluk sing cilik. Diajak masuk surga kok sebatas mek njaluk donya, panggih aneh. Niku ibarate dicepake delok milih uceng, pahit-pahit pisan. Lek ngono ya nyang ngarep ae, dicepake daging mos nyang joglangan kene luru kikil-kikile, luru ususe ngoten nggih. Ya sekelas mungkin duduk kelasnya orang mulia, tapi kelas mulia kelas nopo? Binatang di tempat sampah. Untuk apa mereka dituruti yang seperti itu? Untuk apa mereka dituruti yang seperti itu? Gak usah dituruti. Gak ada gunanya. Kenapa? Sampah mereka itu. Kenapa kok diomongin? Ya memang tugasnya menyampaikan dakwah. Lek gelem dihormati ya tompon, lek gelem dihormati. Kelasmu adalah kelas sampah. Qalat lahum rusuluhum. Nah, Rasul ketika berdakwah ternyata dijawab ngono kuwi. Gimana jawabannya Rasul? In punya manamma, tidaklah nahnu kami illa kecuali basarun mislukum, manusia semisal kamu. Kamu manusia, aku manusia, bener. Tapi di bidang itu sama, tetapi tidak semuanya sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Kama kultus, sebaiknya kamu katakan.
Tapi saya punya kelebihan. Apa kelebihannya? Walakinnallaha, tetapi Allah yamunnu ala man yasha, memberikan anugerah kepada orang yang Allah kehendaki min ibadi, di antara hambanya. Apa anugerahnya? Bin nubuwah. Kamu menuso? Ya. Saya menuso? Ya. Tapi ada bedanya. Apa? Kamu enggak jadi nabi, aku jadi nabi. Kira-kira mereka minta bukti enggak dijawab ngoten niku? Lek wong Arab enggak banyak minta bukti sing logis. Kenapa? Karena mukjizat Nabi yang paling gede niku Al-Qur'an. Wong niku lek pancen asli Arab, ngerti bahasa Arab niku saged bedakne iki bahasa Quran kalih bahasa manusa niku iso bedakne. Kados duwe iki asli kalih palsu wonten alate. Pun gamblang. Niku tiyang asli Arab, ngerti bahasa Arab, itu bisa membedakan iki bahasa manusa, iki itu bahasa Allah. Semisal duit sudah ada alat ceknya, ini asli atau palsu. Walaupun toh mereka juga meminta bukti, makanya Allah pun juga nantang. Faktu bisuratin min mislih. Panjenengan tidak percaya iki firman Allah, tapi itu anggap ucapannya manusia, kadang ucapannya dukun, kadang wong lindur, kadang dongeng. Kamu kan pinter bahasa Arab, lagi gaya surah semisal. Ini bedanya saya dengan kamu. Ternyata saya jelas bisa membacakan. Ayo saya gawe yo. Ternyata ada orang di waktu itu suka membuat, ternyata malah dientai bolone dewi, dientai koncone dewi, ngoten lho nggih. Sing ngebles niku senes Nabi ning bolone kono dewi. Saya yakin kamu betul-betul pembual, ucapanmu enggak sama dengan yang dibacakan oleh si Muhammad. Sing ngejelek ning bolone dewi. Makanya permintaan mereka itu tidak usah dituruti. Ketika mereka menganggap Nabi kita sama-sama manusia, betul, tapi ada perbedaannya. Apa? Nabi kita diangkat dengan risalah kenabian. Itu sudah gamblang sehingga tidak usah dijabarkan. Wa ma kana lana, wa ma kana maknanya wa ma yambaghi lana, tidak layak buat kami anak tiakum untuk mendatangkan kepada kamu sultanin dengan sultan tanda bukti illa bi'idznillah, kecuali dengan izin dari Allah. Aku nekane apa enggak? Saya itu hanya diperintah. Bila Allah merintahkan, ya sekiterno, ya saya terne. Bila tidak, ya saya tidak. Maka daripada itu, yang kutunduki itu adalah Allah, bukan kamu. Sementara mereka itu menginginkan Rasul itu suruh tunduk kepada mereka. Kenapa? Mereka rumangsa kuwasa. Rata-rata tiyang kafir niku rumangsa kuwasa. Napa contohnya? Tukang sihire Fir'aun arikala sampun tegak hujah, terus iman datang risalah Nabi Musa, Fir'aune muring-muring. Muni napa? Apa toh kamu mengikuti Musa sadurunge aku memberikan izin? Loh, seolah-olah mereka itu berkuasa total. Arepe mlebu Islam dadak kon pamit. Itu kan merasa kuasa total. Nah, ternyata di sini Rasul yang ada bukan semata iman tanpa izin, tapi malah memiliki kedudukan derajat dengan mereka ngajak, Nabi juga mengajak, dan ajakan Nabi di atas lebih tinggi daripada ajakan mereka. Di situ akhirnya sangat tampak mereka itu merasa kuasa, iman kudu minta izin. Makanya di sini Nabi terang-terangan, nggak mungkin saya akan tunduk kepada kemauanmu. Walau kamu sebagai penguasa, iman itu bukan kewenangan penguasa. Walaupun kamu penguasa, iman itu bukan kewenangan penguasa. Maka daripada itu, iman itu pribadi. Kamu paksa tidak bisa. Makanya kamu mengancam, saya tidak akan pernah tunduk kepada kamu. Kira-kira dingonone ndongkol mboten?
Fir'aun akhirnya dipun jawab, kamu kenapa beriman sementara kamu belum minta izin? Kalau kamu tidak mau balik kepada agama kita dulu, akan saya potong silang tangan dan kakimu, terus tak pantek nek wit kono disalib maknanya. Dikatakan la dhaira, nggak ada bahayanya, kamu tidak akan menciutkan nyala, nggak akan menciutkan nyali kami. Otomatis mereka dengan tidak dinggep seperti itu, nesune wis ra karu-karuan. Wah, ternyata aku ora direken blas. Ngamuk mboten? Wah, jan ora ngregani pemimpine. Ngamuk niku mangke. Makanya tiyang sing berakidah lurus niku dianggap paling nganyelni daripada mereka dipancing sifat jengkel. Walaupun tiyang Islam itu mboten nate nganyelni, hanya paham, beramal, memegang prinsip. Mereka itu hanyel luwih nemen ketimbang mereka itu dimaki-maki dengan kata-kata yang paling menjengkelkan. Makanya marah mereka kepada yang mencaci maki enggak seberapa, marah mereka kepada orang yang beriman lebih besar. Makanya programnya lera gelem balik mau dibunuh. Akhirnya Nabi kita juga diusir. Sinten sing ngusir Nabi kita? Ya bose pamane dhewe si Abu Jahal. Mengerahkan semua unsur muda Arab untuk membunuh bareng. Lilone membunuh pada keluarga sendiri. Gitulah ketika mereka berpaling atau berkuasa itu pasti akan memutus silaturahim. Wahal asaitum in tawalaitum antufsitu fil ardi wa tuqati'u arhamakum. Besar kan kemungkinannya bila kamu nanti berkuasa sementara kami tidak sepadan dengan kamu, nanti akan kamu putus hubungan rahim. Atau dengan berpalingmu, gak mau menerima ajakan kami, kamu nanti kan juga sama kan sikapmu, menganggap kami tidak ada hubungan. Nah begitu. Kenapa? Maka ndongkol berat gara-gara imannya orang yang beriman. Nah begitu. Arti bi'idzinillah yaitu diambil dengan perintah Allah. Li'anna karena sungguhnya kami abidun seorang hamba marbubun yang diatur. Sementara yang ngatur kami yang mencipta langit dan bumi. Kamu nggak punya hak ngatur kami. Mestinya kamu juga sama-sama diatur. Kudune kamu nompo dengan apa yang saya bawa. Kenapa? Saya utusan Allah yang memerintahkan saya menghamba kepadanya, juga memerintahkan kamu menghamba kepada Allah. Kamu kan bukan pesaing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu mau ngamuk-ngamuk gara-gara sikapku ini, silahkan. Saya tidak akan bergeming menghadapi amukanmu. Kenapa? Saya punya benteng. Kenapa bentengnya dai? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah niki bentengnya. Kepada Allah orang beriman bertawakal. Yasiku bihi, yaitu memiliki ikatan tali pijakan kuat. Pemberi penjamin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan janji, percaya dengan total. Apa janji Allah? Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh, itu janji Allah. Sapa sing tawakal kepada Allah memberikan kecukupan. Bila Allah sudah menjamin memberi kecukupan kepada kami, makarmu tidak akan berfungsi. Silahkan kamu kerahkan semua kekuatanmu. Napa contohnya? Mereka sudah mengerahkan semua kekuatan, kaum muslimin seolah nggak ada kekuatan. Ternyata mereka lah yang hancur. Napa contohnya? Ya Fir'aun ngoyak Nabi Musa. Nabi Musa saumatnya kalau badai dimusnahkan melayu jumlahnya kalih tentarane Fir'aun kathah pundi. Umat sing badai dibantai kalih tentara sing nguyak kathah pundi. Dibilang akeh sing nguyak. Sing doyak enggak sepiro, gak punya senjata, sing nguyak luwih akeh bersenjata lengkap. Itu menunjukkan mereka itu mengerahkan semua daya, dipimpin langsung oleh Fir'aun, bukan panglima perang yang ditunjuk. Menunjukkan
Ini sudah puncak kekuatan yang mereka kerahkan. Sudah puncak. Sementara kaum muslimin seolah itu nasibnya hancur. Kenapa? Dari belakang sudah senjata siap, memusnahkan, depannya ada lautan. Seolah nggak ada harapan. Tapi janji Allah benar. Orang bantu wasako yasiku. Allah tuh mesti nulung. Kapan? Tunggu wae. Kenapa? Yakin Allah tidak menyelisihi janjinya. Apa? Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Ternyata betul terjadi keajaiban. Nopo? Tongkat dipukulkan ke laut, terbelah kering, nyaman dilewati. Ketika sudah tuntas sampai di seberang pantai yang di sana, Firaun CS nguyak. Ketika di tengah-tengah laut, pukul kembali airnya kembali, ternyata mereka tuh kelasnya ya demplok boyo, ngoten nggih. Langsung dicaplok air, gimana? Makep, kelelep, dilep-lep nih, pisan habis. Sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Inilah senjata kaum muslimin. Kira-kira Nabi Musa bersama Umar niku nyiapi senjata mboten? Enggak nyiapi senjata piye? Wong kadang tentara Jogo di pulau sana saja mek di budale wong tok rangka senjata, apa masyarakat sipil wong malah nggowo. Apa? Maka itu senjatanya adalah tawakal. Kenapa? Ya memang itu mampunya. Dan itu dasar. Kalau gitu tawakal ini pun apa? Meyakini segala sesuatu Allah yang ngatur. Nomor 2, aturan Allah diberlakukan hukum sebab akibat. Nomor 3, orang menyiapkan sebab-sebab sehingga diberikan akibat. Sebab menang ikutune nggih latihan militer tentara senjata nih. Ning Nabi Musa CS saged menyiapkan militer senjata? Nggak bisa. Ya Allah, inilah yang kami mampu. Andaikan mampu juga saya siapkan militer bersama senjatanya. Tapi kami sebagai masyarakat awam nggak bisa. Sementara lawan kami pemerintah yang berkuasa, bahkan kelasnya adidaya. Saya tagih janjimu, katanya tawakal dicukupi. Itu senjata nih. Sehingga prinsip yang dakwah, mati syahid atau menang jaya. Diancam calonnya mati, sekarang kok diancam, semoga meningkatkan mutu mati. Diancam mati biasa, diancam matinya malih syahid. Ini memperkuat. Ternyata inilah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana lana, wa ma lana. Kenapa? Wa ma lana. Wa ma lana ala natawakal ala Allah. Dan apa alasan buat kami bahwa kami tidak bertawakal kepada Allah? Makanya itu istifham. Dan apa alasan buat kami bahwa kami tidak bertawakal? Artinya kami pasti bertawakal ala Allah, kepada Allah. Maknanya lamanya tidak ada yang bisa menghalangi lana buat kami dari bertawakal. Kenapa? Memang itu tujuan kami, memang itu senjata kami. Mampu kami memang itu. Kami menyiapkan tentara, program, senjata program, tapi kami nggak mampu. Kenapa? Kami masyarakat awam. Paling nyekel bedil lah, bedil nopo? Bedil manuk. Nggih. Bukannya kami nggak menyiapkan, tapi bolehnya kami nyekel bedil, mek bedil manuk. Ya mana mungkin seimbang dengan senjata yang kamu bikin. Bukannya kami nggak mau usaha, tetapi inilah yang kami mampu. Kami bekerja keras, dan Allah menjamin setelah kamu bekerja keras, ya sesuai dengan kemampuanmu, nanti janjiku saya penuhi. Apa? Yang tawakal akan ditolong. Wa qad hadana subulana, dan Allah telah memberikan petunjuk akan jalan-jalan kami. Banyak jalan, tapi ini yang kami mampu. Dan kami harus teguh. Dan orang itu dituntut sebagaimana mampunya. Nanti selebihnya Allah yang nyukupi. Napa contohnya?
Pertama Nabi Musa. Kemampuannya ngono ya kuwi. Nomor kalih napa? Ka'bah badhe diserang Raja Abraha. Suku kono menghadang nggak mampu, suku kono menghadang nggak mampu. Terakhir Quraisy dimotori dening kakek Nabi sinten? Abdul Muthalib. Nah, kami nggak mampu. Akhirnya ketika dipanggil raja, Renio datang Abdul Muthalib, diajak pitung perang. Apa jawabannya? Apa alasan saya perang dengan kamu? Kabilah-kabilah Arab sudah menghadapi kamu nggak mampu, kami nggak dibolo, gimana kami akan menghadapi kamu? Jaluk apa? Saya nggak jaluk apa-apa. Yang saya minta adalah onta yang kamu rampas balekno. Saya mau minggat. Loh kenapa? Wong kamu ditantang perang kok minggat? Ya saya nggak punya daya. Sementara ini titipan dari Allah. Selagi kami mampu, saya bela. Saya nggak mampu, tak balik nih. Ya Allah, titipanmu saya nggak mampu, saya kembalikan. Seolah Abraha nggak ada lawan, langsung menyerbu untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Farsala alaihim tayron ababil, berduyun-duyun burung membawa 3 batu di kaki satu, kaki dua, sudah 2 diparuh, diceblok nih, nemplek bon-bonan, tembus dubur, kena angin, kabur, nimpa lagi, makan korban lagi. Makanya gajah dihadapkan situ langsung mundur. Dari tempat lain langsung pergi. Sudah ada isyarat. Ternyata mereka itu musnah. Itu contoh. Makanya setelah orang itu bekerja maksimal, tetap istiqomah, nanti Allah yang memberikan kecukupan. Sehingga tidak ada alasan kepada kami, tunduk kepada kamu hanya gara-gara kamu sebagai orang daya ngancam-ngancam mati. Wong kamu terancam mati kok wani ngancam mati kepada saya. Emangnya kamu nggak mati? Emangnya kamu malaikat maut? Nggih. Nggak mati. Malaikat maut. Sampai nggih nasibnya ada ajalnya. Kenapa berani-berani ngancam? Itu kan pembual, omong kosong, gertak sambal. Nggak ada kelayakan untuk diruti. Yang ada adalah kami akan teruskan untuk bersandar kepada Allah. Gitulah Allah membimbing kami. Wala nasbironna ala ma'adaitumuna. Demi Allah kami akan betul-betul mempertahankan kesabaran atas gangguan yang kamu sampaikan, gangguan kepada kami. Ala adakum, atas gangguan kamu. Wa Allah, dan kepada Allah falyatawakkal, supaya bersandar al-mutawakkilun, orang yang bersandar. Tadi ada 3 unsur tawakal. Sadar semuanya Allah yang mencipta, sadar semuanya berlaku hukum sebab akibat. Nomor 3, kaum muslimin melaksanakan sebab semampu mungkin, selebihnya serahkan kepada Allah. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang kafir ketika menghadapi teguhnya, kokohnya. Kokoh napa kekeh? Bedanya apa kokoh kalau kekeh? Wis teguh pendirian ngoten mawon nggih. Engko diwaca kokoh, engko disalahne kan maca kekeh. Apa lo kekeh niku padha mawon? Teguh pendirian. Makanya orang kafir ketika ancaman mereka enggak kodal, mereka mengatakan apa? Qala alladzina kafaru, berkata orang kafir, lirusin kepada para rasul. Apa itu? Lanukhrijannakum, demi Allah kami pasti akan usir kamu. Min ardina, dari negeri kami ini. Bila kamu tidak mau diusir, au la ta'uduna, atau kamu kembali saja. La tasiruna, kamu kembali fi milletina, pada agama kita sebagai peninggalan tradisi nenek moyang. Ojo panggah nyeleneh seperti itu. Militana punya mana? Millatina dinina. Lalu apa tanggapan dari Allah membela hamba-hambanya yang diancam kayak begitu? Yang janji Allah itu mesti
fa auha ilaihim, maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, Rabbum Allah Rabbnya, lanuhlikan nadzalimin, demi Allah kami pasti hancurkan orang-orang zalim al kafirin. Ternyata terbukti, laut dibelah, Nabi Musa CS menyeberang, ketika sudah selamat Firaun ngejar, laut dipukul kembali, mereka nah itu akan berulang-ulang, bukan sejarah yang dibaca, itu akan berulang-ulang. Kenapa? Allah menjelaskan walil kafirina amsa luha, wong kafir akan dapat nasib yang sama. Ini janji Allah. Kapan? Di mana? Di mana saja. Pokok kafir ngono kuwi nasibi. Ngono kuwi nasibi. Dan seterusnya. Seolah 65 PKN itu sukses nggih. Ini kenyataannya dibalik. Kenyataannya dibalik. Itu sudah puncak kekuasaan loh. Makarnya itu, kenyataannya terbalik. Kenyataan terbalik. Kenapa? Janji Allah itu betul. Wong zalim dapat nasib yang semisal musnah. Ini contoh yang melegenda buat kita. Contoh yang melegenda buat kita. Silahkan baca bagaimana persiapan matangnya PK, silahkan baca. Kenyataannya bagaikan membalik telapak tangan. Semudah itu. Berarti ini bukti mukjizat, janji Allah itu benar. Orang kafir dapat nasib yang semisal apa? Hancur. Lalu apa janji Allah berikutnya? Wala nuskinannakum, demi Allah kami akan kokohkan kamu, hei orang yang teguh, yang bertauhid, yang sabar berdakwah, al-ardha, di negeri ini, yaitu ardhahum, di negeri mereka, mimbanti, dari sepeninggal mereka, ba'da halaki, setelah mereka dihancurkan, itu diwariskan kepada kaum muslimin. Dzalika itu an-nasr, pertolongan Allah, wa rasul ardi, dan bumi diwariskan untuk kaum muslimin. Itu liman khafa maqami. Ini muslim yang bagaimana? Yang punya hak warisan itu. Apa muslim hanya ngaku beragama Islam? Bukan, muslim yang berkriteria. Enggak sembarangan wong sing ngaku napa Islam, tapi muslim yang berkriteria. Gimana kriterianya? Liman khafa maqami wa khafa wa'id, ini cirinya. Liman, untuk orang yang khafa, ada rasa takut, maqami, akan kedudukan Allah. Maqamahu baina yadaya, yaitu takut dia nanti akan diberdirikan di depan Allah. Wa khafa wa'idi, dan takut kepada siksaku. Kondisi wonten padang mahsyar, tiang dipertemukan datang Allah. Terus pun dirasanya tiang dipertemukan di depan Allah di padang mahsyar. Enggak ada kondisi paling menakutkan kecuali manusia didepne. Karena enggak ada harapan selamat. Karena enggak ada harapan selamat. Lek didepne makhluk, tiang tasih wani maneni. Kelasnya podo. Tapi di depan Allah enggak ada yang bisa maneni. Lalu siapa orang ketika di depan Allah di padang mahsyar yang selamat? Yang mereka itu adalah puncaknya takut sampai pingsan. Yang selamat adalah ketika diperintahkan sujud, mereka tuh lur iso sujud. Itu yang selamat. Lek rasa sujud celaka. Makanya sholat kita sujud itu bukan ngeluk boyok, olahraga, senes. Itu perwujudan persiapan supaya di sana bisa sujud. Sekarang merutinkan sujud. Sujudku sebagai persiapan nek kono sok ben iso sujud. Kenapa? Keadaan satu menakutkan sekali, saking takutnya itu pingsan. Dan yang bisa sujud itu nanti yang bisa selamat. Ini alasan kenapa kita butuh sujud. Sholat ke situ fungsinya.
Ini untuk membelokkan ayat ini. Yang akan ditolong adalah orang yang ada rasa takut ketika berdiri di depan Allah. Tapi kalau nggak bisa sujud, nanti akan terkena siksa. Waduh, orang nganti so sujud siksa, rasa sujud neraka, rasa sujud neraka. Sehingga dan begitu dia nanti akan taat. Sehingga semua kiprahnya itu yang fungsikan ke sana. Inilah orang yang nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyapa sekep jamaah, aku lek jamaah malah sehat. Oh, bukan itu yang ditolong. Nyapa awakmu jamaah, nah, cedek majalah jamaah rapena. Itu enggak ditolong. Nyapa nya masjid melu jamaah, ya timbang nek ngomah dhewe rame-rame luwe srek, enggak ditolong juga. Kenapa? Sujudnya orang yang ada rasa takut. Aku sone kono tuh bisa sujud apa enggak? Lalu tidak, hancur. Sekarang itu menyiapkan sujud. Itu dikerjakan sholat. Kesana kita menyiapkan sujud kita. Kesana kita menyiapkan sujud kita sehingga sholat bukan sebatas rutinitas, tapi ada program yang luar biasa. Itulah yang nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pewaris. Selesai. Kita membaca materi, sekarang berikutnya rangkuman. Mau dicatat silahkan. Ada 6 nomor. 1. Kebenaran Islam dan ketauhidan itu gamblang. Kebenaran Islam dan ketauhidan itu gamblang. Dengan bukti titik 2, akal, fitrah, ayat kauni, dan ayat Qur'ani. Ini nomor 1. Kebenaran Islam dan ketauhidan itu gamblang. Dengan alat pembuktian 1, akal, 2, fitrah, 3, ayat kauni, 3, ayat Qur'ani. Yang dimaksud Allah itu zat yang maha satu, satu-satunya yang diibadahi. Fitrah manusia punya bawaan itu. Legine gula ngelegekne napa bawaan? Legine gula ngelegekne napa bawaan? Bawaan. Jadi manusia mengakui adanya Allah, siap menghamba, ini bawaan. Makanya lek nggak gelem melaksanakan berarti mengingkari bawaan. Gula ora legi, sebuah keanehan. Demikian juga akal. Dicipta itu siap diperintah. Sementara saya dicipta, maka saya siap diperintah. Ini tuntutan akal. Ayat kauni nyata, alam raya dicipta tunduk. Adakah alam raya itu sing banggil, gunungnya banggil, pepohonan banggil, lautnya banggil, langitnya banggil? Enggak ada. Yang ada sabbahallillahi ma samawati wa ma fil ardh, semuanya tasbih. Demikian juga dari Qur'ani, gampang. Baca ayat, tahu tafsirnya, ketauhidan Allah jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tetapi nomor 1, kebenaran Islam dan ketauhidan gamblang dengan modal akal, fitrah, ayat kauni maupun ayat Qur'ani. Nomor 2, penawaran Islam paling menarik. Penawaran Islam paling menarik. Apa yang ditawarkan oleh Islam? 1, menjadi pribadi yang taat. 2, diampuni dosa. 3, di dunia tidak disiksa. Ini penawaran Islam paling menarik. 1, diajak menjadi pribadi yang taat. 2, diampuni dosa. 3, di dunia tidak disiksa. Penak mboten? Lho penak. Nuwun sewu panjenengan badhe mantu. Niku lek calon mantune niku
Taat ngoten, ayem mboten? Oh, sok gak hayem, apa sing njaluk mantune Bromo corah apa piye? Ini penawaran menarik. Yang kedua, nanti dosa diampuni. Yang ketiga, siksa akan dicabut. Maka bila mereka tidak mau, itu namanya keterlaluan. Bila mereka tidak mau, berarti mereka itu keterlaluan. Ditawari apik kaya ngono kok emoh, berarti keterlaluan. Itu nomor dua. Penawaran Islam itu sangat menarik. Pertama, diajak mewujudkan pribadi yang taat. Dua, diampunkan dosa. Tiga, di dunia dicabut dari siksa. Bila tidak menerima, berarti mereka itu namanya keterlaluan. Nomor tiga, pijakan orang kafir atau prinsip orang kafir. Titik dua, buta hati, buta mata, buta akal. Ini prinsip orang kafir. Buta hati, buta mata, buta akal. Gak punya prinsip mereka. Dua, kias batil. Tiga, asobiyah fanatik golongan. Empat, tanya untuk lari. Niki prinsip napa profil? Ya boleh prinsip dan profilnya orang kafir. Pertama, nggak punya prinsip, nggak punya profil. Kedua, menggunakan kias batil. Tiga, asobiyah fanatik golongan. Empat, tanya untuk melarikan diri. Lah kucah gamblang kok emoh, berarti kan nggak menggunakan akal toh nggih? Kias batil itu seperti apa? Oh, dia manusia ke manusia, untuk apa saya ikut dia? Kudune dia sing ikut saya. Ya apa aku sugih. Ini namakan kias batil. Sing hak disamakan dengan yang tidak hak. Oh, di situ hanya akal-akal sana tempat wahyu kok disamakan gimana? Nomor 4, kekuatan fondasi kebenaran. Kekuatan fondasi kebenaran. Kekuatan fondasi kebenaran. Titik 2, risalah langit. Tugas itu hanya dakwah. Nasib dijamin. Dalam kurung menang jaya atau mati syahid. Berikutnya tawakal, dalam kurung tidak takut ancaman. Dan berikutnya sabar. Ini kekuatan fondasi kebenaran. Bila kita ingin jadi wong sing bener, butuh kekuatan fondasi. Apa tadi? Kita punya pijakan risalah langit. Itulah Quran, sunnah, pemahaman sahabat yang terjaga, itu risalah langit. Pegang teguh itu. Yang kedua, sadar tugas dakwah itu hanya menyampaikan, bukan mengimankan. Makanya ketika dakwah nggak ditompo, nggak kelicutan, nggak kewirangan, nggak rumongso gagal. Kenapa? Tugasku menyampaikan, selesai. Gelem nggak gelem itu bukan urusan saya. Kemudian yang ketiga, nasib itu dijamin. Apa itu nasibnya? Menang jaya atau mati syahid, sudah. Itu nasib itu dijamin. Kemudian yang keempat, tawakal, yaitu tidak takut ancamannya orang yang ngancam. Lalu nomor terakhir, nomor 5, sabar, yaitu terkendalinya emosi.
sehingga tidak goyah pendiriannya. Ini kekuatan pijakan fondasi kebenaran yang kita wajib siapkan diri. Nomor 5, ancaman orang kafir kepada pembela kebenaran. Ancaman orang kafir kepada para pembela kebenaran. Napa ancamannya? Bujuk rayu atau pemusnahan. Napa ancamannya? Bujuk rayu atau pemusnahan. Wis melu aku tak penakane nek ora pateni, ngoten. Niku ora dituruti ngoten penak mboten? Melu aku tak penak mau dimurtadne kok. Ya ndak usah dituruti. Makanya jangan takut ancamannya yang ngancam. Itu ancaman orang kafir, bujuk rayu atau ancaman pemusnahan. Terakhir yang keenam, pembekalan Allah kepada pejuang kebenaran. Pembelaan ya, pembelaan Allah kepada para pejuang kebenaran. Titik 2, 1, dihancurkannya orang kafir. Nomor 2, diwariskan bumi. Ini pembelaan Allah kepada pejuang kebenaran. 1, dihancurkannya orang kafir, kemudian mereka dijadikan pewaris bumi. Inilah masa depan dunia yang cerah. Wong kafir dihancurkan, Firaun dihancurkan, sisane diwariskan kepada Nabi Musa. Menang, rasa repot-repot perang. Kenapa? Karena sudah maksimalisasi di dalam berdakwah. Demikian yang kita sampaikan kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.